warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sama Firdaus dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 08. Saya akan mempresentasikan mengenai peradaban Cina kuno. Latar belakang dari peradaban Cina kuno. Sejarah Cina merupakan salah satu sejarah tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Cina telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Cina berawal dari suatu penemuan di Sungai Kuning atau Huanghe di zaman prasejarah. Cina kuno terbagi menjadi dua, yaitu zaman Paleolitikum dan zaman Neolitikum. Aku bakalan ngejelasin zaman Paleolitikum terlebih dahulu. Pada zaman Paleolitikum, Homo erectus telah mendiami daerah Cina sejak zaman Paleolitikum. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, peralatan batu di Xiao Changliang berumur 1,36 juta tahun yang lalu. Situs arkeologi Xihoudu di Provinsi Shanxi menunjukkan catatan paling awal penggunaan api oleh Homo erectus juga berumur 1,27 juta tahun yang lalu. Spesimen Homo erectus paling terkenal yang ditemukan di Cina adalah manusia Peking yang ditemukan pada tahun 1965. Lalu ada zaman prasejarah kedua, yaitu zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, adanya zaman yang dibuktikan dengan adanya pertanian millet yang penanggalan radiokarbonnya sekitar 7.000 sm. Dengan perkembangan pertanian, muncul peningkatan populasi, kemampuan menyimpan dan mendistribusikan hasil panen. Pada akhir Neolitikum, lembah Sungai Kuning mulai berkembang menjadi pusat kebudayaan dengan penemuan arkeologi signifikan ditemukan di Banpo. Xi'an salah satunya adalah tembikar. Lalu adanya pemerintahan dinasti-dinasti Cina kuno. Yang pertama ada dinasti Xia. Dinasti Xia merupakan dinasti paling awal dan kuno dari peradaban Cina kuno, di mana pada zaman Xia ini pernah terjadi banjir besar yang mengakibatkan rakyat Cina harus bertahan hidup. Pemimpin dari dinasti Xia bernama Yu. Yu dipercaya menjadi pemimpin karena ia membantu suku-suku lainnya dalam mengatasi banjir besar yang meluap pada Sungai Kuning. Lalu yang kedua ada pemerintahan dinasti Shang Cina kuno. Dalam dinasti ini dilaksanakan sistem peminjaman tanah atas dasar feodalisme. Lalu di dalam masa dinasti Shang bersembah pada Dewa Shangti, yaitu Dewa Langit. Masyarakat di masa dinasti Shang membuat peralatan rumah tangga, kerajinan dari bambu, batu marmer, dan perunggu. Pendiri dinasti Shang dikenal dengan Kaisar Chen Tang. Lalu yang ketiga ada pemerintahan Cina kuno dinasti Shan atau Qin. Merupakan dinasti yang menghapus sistem feodalisme, lalu mengganti dan membentuk provinsi yang dimana masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Pada dinasti ini dimulainya pembangunan tembok besar Cina. Lalu terdapat dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh pemimpin pemberontak yang bernama Liu Bang, yang dikenal dengan nama Kaisar Gaozu. Selama kurun waktu kurang lebih 400 tahun atau 4 abad, dinasti Han berhasil memperluas wilayah dan perdagangannya.
Di era ini, aliran kepercayaan Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha berkembang pesat. Lalu lanjut ke dua sisi kehidupan masyarakat Cina kuno. Kehidupan, ekonomi, dan mata pencaharian. Dari sisi kehidupan ekonomi dan mata pencaharian memiliki masa-masa yang tergantung dengan mata pencahariannya. Seperti pada masa dinasti Shang, masyarakat Cina kuno lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, berternak, berburu, dan menangkap ikan. Lalu pada masa dinasti Zhou menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan buruh. Lalu pada dinasti Qin menjadi petani dan penenun. Next, ke sisi kehidupan sosial. Kehidupan sosial diatur dalam aturan feodalisme, yaitu kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Yang kedua, rakyat wajib membayar upeti atau pajak terhadap bangsawan. Yang ketiga, masyarakat kuno menghormati beberapa kekuatan gaib yang ditunjukkan kepada dewa langit, kekuatan alam, dan arwah leluhur. Next, lanjut kepada kebudayaan Cina kuno. Dari seni sastra, huruf Cina dibuat dengan suatu lambang yang menunjukkan pengertian. Lanjut ke seni bangunan. Great Wall of China dibangun pada masa dinasti Cina dan membutuhkan waktu 18 abad untuk dibangun dan baru selesai pada masa pemerintahan dinasti Ming sekitar abad 17 Masehi. Ada seni bangunan dari kuil Dewa Beijing, dibangun pada abad 15 Masehi, tepatnya pada tahun 1420 Masehi pada masa dinasti Ming. Yang ketiga, ada Istana Kekaisaran, dibangun dengan tujuan untuk menghormati kaisar atau raja karena kaisar dianggap sebagai jelmaan dewa untuk memerintah Cina. Ke seni budaya, yaitu lukisan dan keramik. Lukisan, banyak lukisan yang menghiasi tembok istana dan kuil Cina. Lalu yang kedua, ada seni kebudayaan dari keramik. Keramik khas Cina yaitu adanya ukiran naga atau ular dan tumbuh-tumbuhan pada guci keramik Cina. Kemiliteran Cina kuno, yaitu mesiu, kembang api, dan parasut. Mesiu terbuat dari campuran ningrat, alarm, dan belerang. Ledakannya yang kuat digunakan pada saat perang zaman dahulu. Lalu kembang api, alat yang digunakan untuk menggeletak agar musuh takut dan menghindar. Yang ketiga, ada parasut. Dibuat pada tahun-tahun sebelum Masehi, kontur negara Cina yang terbukti menjadikan parasut sangat efektif untuk sarana kemiliteran. Dan bahasa masyarakat Cina kuno. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Cina antar wilayah berbeda-beda, sehingga masyarakat suatu provinsi tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat di provinsi lainnya. Pada permulaan abad ke-20 sudah dikembangkan pemakaian bahasa persatuan, yaitu bahasa Kiayu. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.